datang di Ibadat Kega Online minggu ini. Pertama-tama, aku perkenalan dulu kali ya. Makanya pada belum kenal muka aku atau jangan-jangan pada belum nonton minggu kemarin nih. Nama aku Kak Caca, Kak Joan, gitaris kita, KB. Nah, sebelumnya kita pikir-pikir dulu ya teman-teman, minggu ini kita sudah ngapain aja sih? Kita udah belajar, kita ke sekolah, kita mengerjakan PR, kita ngapain lagi Kak? Kita makan, minum, mandi. Oh, pada belum mandi ya? Mandi ya guys, hari ini pagi ini kita harus dengan semangat memuji nama Tuhan. Nah, pertama-tama, ayo kita siapin dulu 4 hal sebelum kita mulai ibadat pagi ini. Ayo kita siapin Alkitab, alat tulis, catatan, satu lagi apa Kak? Bimbingan orang tua. Nah, ayo segera, aku tunggu ya, Nah, udah diambil belum? Sudah ya, harus ada di depan, ditaruh di depan kalian. Nah, sebelum kita mulai ibadat ini, kita lipat tangannya, kita semua pejamkan mata kita. Ayo kita mulai doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mulai ibadat minggu ini. Berkati agar ibadat ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa memuji nama-Mu dengan antusias dan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kega Warrior, let's go! Sekali lagi Kak, kayaknya pada masih tiduran nih. Kega Warrior, let's go! Nah, teman-teman, siapa yang percaya kalau Allah kita itu bisa melakukan segala sesuatu, angkat tangannya. Ayo angkat tangannya, aku lihat loh, kamu angkat tangan atau kagak. Pada percaya ya? Nah, maka dari itu, kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Allah Sanggup. Yuk teman-teman, kita mau mulai penyembahan. Kali ini kita mau nyanyi lagu Dekat Padamu. Dekat padamu
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahmu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, membawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahmu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahmu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau berikan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan telinga dan hati kami Tuhan, supaya kita bisa dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membaca firman, katakan amin. Amin. Halo adik-adik. Hari ini adik-adik, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, coba kakak melihat sikap duduknya yang tertib. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak adalah Kavini. Nah, ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira apa ya? Siapa yang tahu? Oke.
Yang pertama adalah kita harus siapkan Alkitab. Yang kedua adalah buku catatan dan alat tulis. Nah, hari ini Kak Vini mau membawakan tema yang berjudul Mengenal Allah sebagai Gembala yang Baik. Nah, siapa yang tahu tugas gembala kira-kira apa ya? Ya, tugas gembala adalah menggembalakan domba-dombanya. Nah, apa yang dilakukan oleh gembala yang baik terhadap domba-dombanya? Kak Vini mau menjelaskan lebih spesifik lagi, yaitu 1. Memberi makan, 2. Memelihara dan menjaga dari serangan musuh, dari serigala-serigala yang jahat. Nanti kakak mau menceritakan tentang perumpamaan tentang gembala. Oke, nah kalau dipumpamain, kita itu adalah domba-dombanya dan Tuhan itu adalah gembalanya. Nah, sama seperti gembala menggembalakan domba-dombanya. Tadi kan Kak Vini bilang 1 pertama apa? Memberi makan. Nah, memberi makan secara apa? Secara jasmani dan makanan rohani. Kalau Tuhan kasih kita makan itu lewat apa sih? Oh iya, lewat firman yang kita baca dan kita dengar setiap hari. Nah, itu cara Tuhan memberi kita makan. Kalau secara rohani. Kalau misalnya Tuhan memberikan kita makanan secara jasmani, kira-kira apa ya? Ya betul, kita sampai saat ini kita masih bisa makan dengan makan makanan yang sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur adik-adik kalau sampai saat ini kita masih diberikan makan sama mama papa kita. Kita masih bisa makan yang enak ya. Oke. Nah, kita mau baca dulu yuk di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kita buka sama-sama ya. Sebentar, kakak mau cari dulu. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kakak bacakan ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, itu tadi adalah cerita tentang perumpamaan domba yang hilang. Jadi apa tadi ceritanya? Tuhan bersukacita ketika Dia menemukan satu dombanya yang hilang. Nah, kalau diperumpamakan adalah satu domba hilang itu siapa ya?
Satu domba hilang itu adalah orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sangat senang ketika ada orang yang bisa selamat. Oke. Tuhan mencari domba atau jiwa yang terhilang seperti orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Atau bisa juga kita yang anak-anaknya bisa aja jatuh ke dalam dosa atau pencobaan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita kenal sama Tuhan, kita juga diberikan iman untuk kita dapat percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Tuhan itu selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dia melindungi kita dari apa? Dibilang serangan musuh, yang tadi Kak Vini bilang poin kedua, serangan musuh. Serangan musuh itu seperti apa ya? Bentuknya ya seperti kekhawatiran, ketika sakit penyakit, atau pengalaman buruk, atau hal-hal yang mungkin membuat hati kita itu nggak enak. Ya, kita sedih, kita khawatir. Nah itu mungkin serangan-serangan musuh yang kita hadapi. Ya, tapi kita percaya ketika kita punya Tuhan Yesus dalam hati kita, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti menemani kita. Meskipun bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, kita udah taat sama Tuhan, tapi berarti bukan berarti kita tuh nggak bisa sedih, kita mungkin bahagia atau kita senang-senang aja. Tapi kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, ketika kita sedih, ketika kita khawatir atau hal-hal yang gak enak, tapi Tuhan itu tetap beserta dengan kita. Tuhan itu menyertai kita, adik-adik. Jadi jangan takut, karena Tuhan Yesus itu akan menyertai kita. Dia akan menemani kita. Ya, oke. Nah, kakak juga punya beberapa ayat yang bagus, ada di, kita buka sama-sama ya, di Mazmur 23. Mazmur 23. Pasti anak-anak sering dengar ya. Kalau Kak Vini sering dengar ayat ini. Mazmur 23. Oke. Mazmur 23. Oke, nanti kalau ketemu kita sama-sama bilang ketemu. Oke, kakak bacakan ya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di sini Tuhan bilang apa? Ketika kita mengalami lembah kekelaman itu apa ya? Seperti apa ya? Nah, nanti Kak Vini bilang sakit, khawatir, ketika kita sedih, dan lain-lain yang mungkin membuat hati kita tidak enak. Nah, Tuhan berjanji apa? Menuntun kita. Dia beserta kita dan menuntun kita. Dia mau menuntun kita lewat apa?
lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar setiap hari. Nah, itu cara Tuhan untuk supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, dan Ia mengenal kita dan melindungi kita karena Ia selalu bersama-sama sama kita. Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Jadi kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, maka Tuhan itu tahu apa yang menjadi isi hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Dia tahu kesedihan kita ketika kita mengalami perasaan senang, sedih, marah. Tuhan Yesus itu tahu karena Dia tinggal di dalam hati kita. Dia mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Itu. Nah, bagian kita sebagai orang percaya, sini Kak Vini percaya bahwa adik-adik adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat, anak-anak yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Ya, bagian kita adalah apa? Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan, seperti perumpamaan yang tadi tentang perumpamaan domba yang hilang. Jadi ketika kita menceritakan Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, pasti hati siapa yang disenangkan? Hati Tuhan Yesus yang disenangkan. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus? Nah, kita bisa menceritakan mungkin lewat perkataan yang baik, yang membangun, atau kita juga bisa memberi contoh lewat perbuatan yang baik. Kita tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang beda, anak-anak yang taat, supaya apa? Supaya orang-orang yang belum percaya itu bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Dan pesan kakak adalah adik-adik harus tetap setiap hari membaca firman Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan, dan apa? Jangan lupa untuk dilakukan. Ya, misalnya hari ini adik-adik ketika saat teduh diingetin untuk adik-adik bantu papa mama, atau misalnya untuk jaga adik yang punya adik. Nah, adik-adik bisa tuh melakukannya ketika di rumah. Kan adik sekarang kan setiap hari pasti di rumah kan. Nah, adik bisa tuh bantu papa mama di rumah. Itu ya. Adik-adik juga bisa melakukan kewajiban adik itu belajar lewat Zoom meeting bersama ibu guru. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan ya. Kira-kira kalau misalnya adik-adik melakukan semua itu, yang disenangkan siapa ya selain papa mama? Ya, yang disenangkan adalah Tuhan. Tuhan itu pasti senang ketika adik-adik melakukan firman Tuhan. Nah, ingat, apapun kondisi hati adik-adik, Tuhan itu selalu beserta sama adik-adik. Dia itu seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah siapa? Kita domba-dombanya. Ya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa kita berdoa sama Tuhan. Sampai saat ini Kak Vini bersyukur bahwa Kak Vini masih bisa bekerja, masih bisa bernafas, bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Itu pasti Tuhan disenangkan ya. Nah, ini Kak Vini juga ada ayat hafalan. Ada di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, sekali lagi ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke adik-adik,
jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan yang tadi Kak Vini sebutkan. Oke, Kak Vini percaya bahwa diri pasti bisa menghafalkan ayat yang tadi. Oke, nanti mungkin adik-adik juga bisa mengirimkan video ketika adik-adik bisa menghafalkan ayat-ayat itu di rumah bersama dengan mama dan papa ya. Nah, kita sudah selesai hari ini firman Tuhan, dan kakak percaya ketika kakak membagikan firman Tuhan hari ini, adik-adik diingatkan sesuatu, adik-adik mendapatkan sesuatu, dan kakak percaya bahwa adik-adik pasti bisa melakukan firman Tuhan. Ingat apa yang adik-adik bisa lakukan, yaitu adik-adik jangan lupa untuk setiap hari baca firman Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa dulu. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan beri buat kami, dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang menjaga kami, Tuhan melindungi kami, dan kami mampu untuk kami bisa melakukan bagian kami Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Tuhan, untuk kami mendengar setiap apa yang Tuhan mau. Berkati kami Tuhan, kami mau untuk kami bisa melakukan firman Tuhan, kami bisa dengar-dengaran sama papa mama di rumah. Mampukan kami Tuhan. Yuk adik-adik, sebentar kita menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Oke. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.